dahulu. Bapak, kami percaya bahwa hari ini kami mau dengar sesuatu di mana kami nggak mau depresi, kami nggak mau galau, karena kami tahu bahwa kekuatan-Mu sudah ada buat setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang nggak apa-apa berapapun yang ikut, supaya nanti bisa dilihat siaran ulangnya juga ya, bisa dilihat juga di YouTube juga. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana anti depresi, anti galau. Banyak orang yang hari-hari ini sudah banyak tingkat ketakutan, apalagi kalau kita baca sekeliling kita ya. Hari ini tadi saya mau antar anak keluar, tadi anak saya bilang gini, hati-hati sekarang di dalam pesawat. Barusan dia baca berita, orang tuh semakin hidup susah. Padahal naik pesawat juga, kalau logikanya naik bisnis kelas itu kan nggak mungkin bisa ada pencurian. Ternyata penumpangnya juga bisa mencuri. Sesuatu yang dilihat mahal ya, waktu tidur mungkin dilepas mahal, ditaruhlah di dalam koper karena mau tidur, ternyata di dalam koper bisa dicuri. Nah, hari ini semua pada ngalami masa yang sulit ya, termasuk kita mungkin hari-hari ini yang sudah habis akal, habis-habisan, habis kesabaran. Hari ini apa yang membuat kita yang sudah dalam keadaan ambang batas kekuatan, sudah tidak tahu lagi berbuat apa. Kemarin pagi saya doakan yang orang kehilangan anaknya kembar ya, dalam tenggelam di kolam renang, hanya berapa menit lepas mungkin ya dari pemandangan orang tuanya sudah tenggelam ya, sudah meninggal dua-dua. Saya cuma mendoakan mereka supaya diberi anugerah, kekuatan. Secara akal kalau dalam keadaan seperti itu, belum lagi saya baca komennya, orang pada menghakimi. Makanya jadi orang tua itu harus konsentrasi, jangan main handphone. Penghakimannya banyak. Saya percaya orang tua ini semakin stres, saudara. Sudah kehilangan anak 2 aja sudah depresi, ditambah lagi netizen ya yang komentar. Aduh, saya bisa bayangin. Saya bilang, Tuhan kasih dia anugerah di masa yang sulit, dia ketemu jalan-Mu supaya dia bisa dapat kekuatan. Nah, khotbah saya ini singkat padat jelas. Ini anti galau, anti depresi. Jadi kita yang dalam keadaan sulit jangan takut. Berapa hari, 1 hari ya, ini saya di sini 30, saudara mungkin besok sudah 31. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita butuh kekuatan Tuhan yang menjadi penyemangat ya, karena saya juga pernah ngalami. Saya pernah ngalami Pak, di area dimana saya galau, stres, depresi, sampai yang namanya pikiran ini lemot, saudara. Orang ngomong seperti orang hun-hun gitu ya. Ditanya A, dijawab B, itu depresi sudah. Tanya C, jawabnya D. Dan pandangan mata saya itu sudah kosong. Kayak orang itu sudah putus asa. Saya sudah ngalami, saudara. Itu benar-benar tidak bisa tidur ya. Satu malam saya stresnya luar biasa. Padahal besok harus jadwal khotbah. Pada hari H mau khotbah, benar-benar saya tidak tahu apa yang harus saya khotbahkan. Semua persiapan saya sudah hilang. Ini error, kayak nol. Pikiran kalau sudah depresi itu seperti nol. Tidak tahu harus berbuat apa, ngomong apa di tengah khotbah. Tapi ketika pengerja bilang gini, Bu Gem ambil waktu 5-10 menit sebelum khotbah, masih ada waktu. Minta datang sama sumber kekuatan ya. Untung saya taat, saya masuk di ruang kecil ya, di satu ruang yang cuman saya sama Tuhan berdua aja. Di situ saya nangis, ngomong pun tidak bisa, cuman nyanyi haleluya, haleluya. Saudara yang lagi galau,
Kalau sudah tidak bisa apa-apa, tidak perlu nyanyi, tidak bisa nyanyi, tidak bisa ngomong, masuk dalam ruang bersama Tuhan berdua, nyanyi aja. Haleluya. Paling enggak otak kita walaupun stres kita masih bisa ngomong haleluya. Tangkep ya. Di situ kekuatan Tuhan itu kayak saya dicas, saudara. Yang namanya otak tiba-tiba nol itu bisa mulai terbuka, saudara. Di situ saya membuka hati saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa, saya tidak tahu harus bagaimana untuk bisa berkhotbah, menjalani hidup. Pada waktu haleluya, haleluya, tiba-tiba ada kekuatan supranatural yang seperti extra jos, saudara. Itu kayak cas saya. Dan satu kata yang Tuhan katakan, jangan takut. Apa yang kau takutkan itu tidak akan pernah terjadi ketika engkau melibatkan aku. Sekalipun terlihat aku berlambat-lambat, tapi aku tidak pernah terlambat. Waktuku pasti tepat pada waktunya. Hari ini aku cuman minta engkau belajar untuk percaya. Dari situ saya mulai mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan ajaibnya Tuhan menyertai saya. Pada waktu saya khotbah hanya 10 menit tidak sampai, saya masuk di dalam ruang bersama Tuhan. Dan Tuhan buat keajaiban. Benar-benar waktu saya khotbah selesai, saya juga tidak tahu urapan dari mana. Urapannya orang hun-hun, saudara. Urapan orang yang stres, depresi itu saudara bisa bayangin ya. Khotbahnya pasti melenceng ke kanan ke kiri, tapi saya bisa khotbah. Setelah khotbah ada banyak orang salami saya, dia bilang gini, khotbah ibu luar biasa, memberkati kami, khotbah ibu luar biasa. Ternyata waktu saya stres depresi, urapan orang stres depresi diganti sama Tuhan, memberkati banyak orang yang stres depresi. Dari situ saya belajar, saudara. Kenapa Tuhan izinkan melewati stres depresi? Kenapa saya melewati keadaan di mana saya sudah berteriak minta tolong, tapi Tuhan hanya memberikan saya mengicipi sesuatu yang manis hanya beberapa saat. Setelah itu keadaan saya terpuruk. Ternyata saya baru nyadar bahwa waktu saya depresi, waktu saya stres, diizinkan Tuhan melewati semua ini. Ternyata itu untuk memberi urapan yang maksimal buat orang yang stres depresi. Ketika mendengar perkataan saya, di situ orang stres depresi juga ngalami titik balik. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan saudara melewati keadaan yang sulit, supaya lewat urapan kehidupan yang sulit ketika kita bertemu Tuhan, di situ kita bisa membagikan kekuatan yang super power buat orang-orang yang stres. Nah, hari ini kita baca terlebih dahulu singkat, padat, jelas, anti galau, anti depresi. Saudara meninggalkan tahun 2025, jangan bawa stres depresi lagi ke tahun yang akan datang. Walaupun memang masalah masih berlanjut, hutang ada, ya, yang namanya angsuran jatuh tempo masih ada, suami tidak pulang masih ada, ya, istri kabur masih ada, pergumulan anak-anak masih ada. Tapi satu hal, hari ini kita belajar, saudara dan saya, percayalah, waktu kita bisa membuang galau depresi dengan mengerti kenapa Tuhan izinkan sampai masalah itu berlanjut. Waktu saudara mengerti pikirannya Tuhan, hidup kita ini, jalani kehidupan ini akan ringan, saudara. Makanya jangan pernah galau depresi lagi setelah dengar ini. Ini pemahaman yang singkat, padat, dan jelas. Tapi saudara akan mengubah mindset. Saya berharap kita semua hari-hari ini nggak pernah dibodoh-bodohi sama fakta lagi. Kita ini punya Tuhan yang tiap hari sudah berkata, jangan takut nak, jangan khawatir. Aku ada setiap waktu bersama dengan engkau, ya.
Yuk kita baca terlebih dahulu bagaimana di Ulangan 9 sampai 12 ya. Tadi malam saya lupa nyatet ayatnya, tapi ayat ini nanti saya kasih kalau live besok. Ayat ini berkata bahwa aku adalah Tuhan Allah Israel yang ada di tengah-tengahmu. Jadi sekali lagi saudara percaya melewati masa yang sulit, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap ada di tengah-tengah saudara. Orang banyak tanya, Bu Eli, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi? Kenapa saudara? Supaya kita belajar untuk melatih percaya. Orang belajar percaya, iman itu bukan perkara yang mudah saudara. Ayub itu untuk membuktikan imannya yang murni, bukan hanya karakternya yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub harus masuk dapur api, harus masuk proses kehilangan yang besar, kerugian yang besar, sakit yang besar. Makanya perjalanan iman itu butuh, hari ini namanya proses. Kalau kita ngalami keadaan yang baik, di mana iman kita bisa muncul, saudara? Lah semuanya tersedia, doa dijawab cepat, ya, pergumulan cepat selesai, masalah bim salah bim. Kira-kira saudara jadi orang beriman, kalau semuanya baik, walaupun Tuhan baik, saudara lebih percaya kehebatan kita sendiri, kehebatan Tuhan, atau kehebatan memang kita ya memang ya layaklah keadaan baik, ya memang saya hebat, tangkap ya, iyalah. Saudara belajar iman, padahal orang benar itu harus hidup oleh iman. Tanpa iman, besok saya bahas ini, bagus firmannya. Tanpa iman kita ini tidak berkenan kepada Allah, kita berdosa. Lah kalau kita semua baik-baik, kita belajar percaya tanpa melihat, gimana saudara? Lah semua doa terjawab cepat, masalah cepat selesai, pergumulan bim salah bim, hidup nyaman enak. Kira-kira saudara, hari ini justru kalau Tuhan baik, semuanya baik, ini menjerumuskan, tangkap ya. Kalau Tuhan baik, segalanya dibuat baik buat saudara. Saudara sedang dibawa, itu iblis dibawa ke jalan yang kelihatannya lurus, ujung-ujungnya maut. Makanya Tuhan itu baik. Kalau segala sesuatu dibuat baik, dia bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik tidak akan memanjakan anaknya dengan fasilitas-fasilitas orang tuanya. Kalau saudara punya anak, kira-kira dimanjakan sama anak yang dididik mulai kecil dengan disiplin, kira-kira pertumbuhannya mana yang lebih baik? Yang didikannya keras atau yang disiplin, saudara? Jelas orang yang disiplin, dididik, dihajar. Makanya Wahyu 3 ayat 19 berkata, berbahagialah engkau jika engkau kudidik, kuhajar. Hari ini relakan hatimu dan bertobatlah. Tujuannya Tuhan satu, membawa kita ketemu pertobatan, ketemu jalan kebenaran kehidupan. Kalau hidupmu nyaman-nyaman, jalannya bukan kebenaran kehidupan, jalan kesalahan dan jalan maut. Makanya Tuhan tidak maulah Tuhan mati supaya saudara ketemu jalan kehidupan. Saudara milih jalan maut karena kepingin hidup enak, hidup nyantai, uang banyak. Tuhan, jujur, hari-hari ini Tuhan akan membawa kehidupan karena waktunya sudah semakin singkat. Tuhan membawa kehidupan, banyak orang akan mengalami semakin sempit jalan hidupmu, semakin sesak. Orang akan semakin gini, lihat hidup dulu kok enak ya, sekarang kok susah. Ada banyak orang akan mengalami fase seperti ini. Tapi sekali lagi, jangan pernah takut. Hari ini yuk kita baca. Bukankah ini peristiwa bagaimana Tuhan mengeraskan Firaun? Nanti kita belajar 3 hal. Peristiwa di mana Tuhan sedang ambil alih masalah kita. Walaupun kelihatannya Tuhan mengeraskan hati. Suamimu tidak bertobat-tobat ya, didoakan malah jadi
Tobatnya bukan tobat hebat, tobat kumat Bu Eli. Kumat lagi Bu Eli. Liburan ini Bu Eli pergi sama yang sana Bu Eli. Kumat, enggak apa-apa. Tuhan sudah berdoa bertahun-tahun, kumat, terus kumat. Kapan toh Tuhan tobat hebat, kok kumat-kumatan, enggak hebat-hebatan. Mungkin itu jadi doa kita. Sekali lagi, yuk kita baca ayatnya. Bukankah sudah lama, lihat ya, sudah lama aku itu dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar. Ini Tuhan ngomong sama Firaun. Sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi, engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Apa yang saudara tangkap hari ini dengan pembacaan firman Tuhan, yaitu di Keluaran 9 ayat 12. Tuhan berkata buat setiap yang galau, depresi, yang sudah doa bertahun-tahun sampai hari ini loh Bu Eli, Tuhan tuh belum buka jalan, tuh masih dikit, enggak apa-apa. Tuhan berkata sudah lama kok. Aku jangan dipikir aku ini lemot, aku ini kalah dengan kekuatan yang ada di pihak suamimu, buat suamimu error, enggak tobat-tobat. Orang banyak berkata, Bu, kok dukunnya, mantranya bisa jalan ya sampai suami saya error, lupa anak, lupa istri. Bukan Tuhan kalah. Mungkin engkau berdoa usahamu supaya naik omset. Bu, saya cuma minta BEP aja Bu, nggak ada BEP Bu, impas nggak ada. Rugi Bu Eli. Mungkin itu terjadi dan Tuhan hari ini berkata, nak, aku sudah lama kok. Aku itu dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh kekuatan musuhmu, sanggup kecil. Membuat omsetmu naik, aku sudah lama dapat. Mungkin engkau mengalami sakit yang belum sembuh-sembuh, engkau bergumul dengan usaha baru, mungkin hari ini Tuhan bilang gini, aku sudah lama. Sudah, berarti sudah lama Tuhan itu sanggup. Tapi waktuku belum berarti jawaban kehidupan masalah kita. Senyatanya Tuhan sudah lama punya jawaban. Sejak kita ngalami proses dari awal, Tuhan itu sudah punya skenario. Tangkep ya, saudara bisa bayangin, sutradara itu kalau mau buat sinetron 4 episode tersanjung 1, 2, 3, 4, kira-kira dia sudah punya gambaran enggak dari awal? Tersanjung 1 nanti selesainya seperti ini. Lanjut tersanjung 2 ya, yang dalam keadaan tersanjung 2 serial drama kedua dilanjutkan. Tuhan itu sudah punya. Sama sutradara sudah punya dan Tuhan itu sudah lama. Waktu dia izinkan masalah, saya bisa bayangin gini. Mungkin Tuhan bilang gini, aku akan uji engkau Eli dalam berapa episode gitu ya. Dan waktu satu seri selesai, kalau aku lihat kekuatanmu itu hebat ya, sampai kamu bisa bermain dengan baik, aku akan lanjutkan ke tersanjung 2 ya, ke serial berikutnya. Dan aku punya master plan, nanti bakal seperti ini, sudah seperti ini, dan ini sudah lama saudara. Sekalipun mungkin kita yang menghadapinya pasti bilang gini, capek Tuhan, capek. Kenapa kita capek? Karena kita tidak mengenal siapa Tuhan, sutradara hidup yang handal, yang tetap pegang pena, mau dibawa turun. Ujung-ujungnya apa? Pasti berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Itu ujung-ujungnya master plan sutradaranya Tuhan. Makanya hidupmu dibuat berhasil, beruntung, naik jadi kepala, segala sesuatu indah, keluar lebih dari pemenang. Ini adalah contoh di mana kehidupan orang benar sudah lama. Tuhan sudah punya skenario happy ending. Tangkap ya, walaupun sekarang jalaninya ndak enak. Orang benar itu standarnya ndak boleh galau.
Kenapa? Karena orang benar sudah tahu ending, akhir cerita hidupmu itu sudah terbaca. Saudara, orang main sinetron. Kenapa orang main sinetron juga tidak takut? Karena dia sudah baca skenario hidupnya bahwa bakal dia pasti menang. Tidak ada yang namanya lakon itu kalah. Pemain utama itu kalah, tidak ada, saudara. Ya, pemain utama lakon itu ada istilah orang Jawa, lakon menang kari. Artinya pemain yang terbaik menangnya di belakang. Nah, orang main sinetron itu akan tenang karena dia sudah baca skenarionya. Tangkep ya. Sementara kita juga baca hidup kita. Kita ini sudah tahu loh skenarionya Tuhan itu seperti apa. Saudara, kalau saudara baca firman, kita sudah tahu endingnya orang benar itu dibawa kemana. Nak, walaupun sekarang omset turun, nak, turun, krut, cor, hancur Mina katanya ya. Itu selalu arahnya sudah tahu kemana. Ini hidup ini dalam perjalanan, saudara. Nanti kita bahas ya. Nah, 3 hal, saudara. Yang pertama, Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang membuat kita anti galau. Yang pertama, kalau memang masalah kita dikeraskan, nanti kita bahas kenapa. Itu yang pertama, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kita lihat, karena firman Tuhan berkata, sudah lama aku sudah punya jawabannya. Bukan aku tidak sanggup membawa suamimu kembali, istrimu kembali, rumah tanggamu pulih. Bukan aku tidak sanggup buat bangkrut, berhasil aku bawa engkau sukses. Bukan berarti aku itu tidak sanggup buat penyakitmu kanker sembuh, yang kantong kering buat diberkati. Bukan aku tidak sanggup, bukan kurang kekuatanku menghadapi semua musuh-musuhmu. Aku sudah lama, tapi kenapa Tuhan sengaja mengeraskan? Hari ini kalau masih ada yang dikeraskan, hati suamimu, keuanganmu, jangan marah. Kenapa? Karena Tuhan ingin memperlihatkan kekuatannya. Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan ingin memasyurkan namanya supaya di dunia ini tahu bahwa hanya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Kalau kita tidak mengalami keadaan yang liku-liku, orang pasti bilang gini, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin loh kamu hari ini bisa kuat. Ya jujur, orang yang menghadapi kehilangan anak yang barusan kita baca, kalau bukan Tuhan pasti tidak kuat. Lihat, ada satu keluarga yang saya baca juga ya. Saudara lihat apa yang dialami ketika hutang belum terbayar, stres, depresi. Padahal kalau mau dipikir, Tuhan punya solusi enggak? Waktu kita enggak punya apa-apa. Ya sudah dibuktikan, janda yang enggak punya apa-apa, sudah suami meninggal, anak mau digadaikan juga, mau diperebut paksa. Tapi Tuhan itu berdiri enggak menolong janda ini? Buktinya Tuhan bisa kasih yang namanya minyak mengalir dalam bejana-bejana yang kosong, urapan yang luar biasa. Tuhan itu masih punya minyak loh untuk mengisi lumbung-lumbung orang benar. Sampai janda ini bisa membayar lunas hutangnya, masih hidup dalam lebihnya dia dan anaknya. Itu sudah janjinya Tuhan. Tuhan sudah punya, ndak usah sampai seperti orang ini bunuh anaknya, istrinya, dia sendiri bunuh diri. Kenapa? Karena dia ndak tahu endingnya berjalan sama Tuhan. Lah Tuhan bilang gini, nak, ya memang ini semua akibat kesalahanmu, serakah, investasi ndak tanya aku. Tapi Tuhan itu kan maha pemurah. Kalau kita datang sama Tuhan, sekali lagi yuk, mulai tahun depan, kalau datang berdoa sama Tuhan, nggak usah datang maksa-maksa Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang perlu kita mintakan? Saya kalau mendoakan seseorang, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku cuma minta belas kasihanmu, kemurahanmu buat orang ini. Ada seorang ibu yang malam-malam saya mau tidur, dia ketakutan.
karena suaminya itu kalau marah katanya ya suka pukul dia, hajar habis-habisan. Hari itu dia ketakutan. Dia bilang gini, Bu, apa saya kabur aja dari rumah? Saya enggak berani pulang. Saya takut, Bu, saya trauma. Kalau suami saya marah itu, Bu, kayak bener-bener, Bu. Saya cuma bilang, Ibu, ayo, saya juga enggak bisa tolong Ibu. Ibu pulang ya. Saya hanya bisa bantu doa sama Ibu. Ibu percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Saya doa singkat, saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku minta belas kasihanmu, kemurahanmu buat ibu ini. Lindungi dia, jagai dia dari kekerasan suaminya. Tuhan yang jamah. Saya cuma minta belas kasihan, tidak doa bertele-tele, tidak doa yang panjang. Saudara tahu, saya tidur, saya baca WA. Dia bilang ternyata doa itu besar kuasanya. Harusnya suami yang muara gampar-gampar. Ya, memang ada kesalahan juga istrinya. Di situ jadi lembut, ndak marah, hatinya dirubah Tuhan. Kita ini percaya, saudara yang lagi dalam hutang, sudah. Tuhan itu minta waktu, izinkan kekerasan yang hari ini terjadi, dikeraskan masalah saudara, itu buat kepentingannya Tuhan, supaya itu tadi memperlihatkan kekuatan, kemuliaan, dan memasyurkan namanya. Tuhan bilang buat setiap kita, nak, aku sudah lama, tapi please ya, kamu sabar, kamu jadi alat peragaku, supaya dunia ini lihat. Lah kalau orang bilang gini, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Bu Eli bisa hari ini ada. Semua orang pasti bilang gitu. Mungkin yang ikut live ini, kalau bukan Tuhan, Feni nggak mungkin bisa tersenyum. Mungkin juga Mei, Melan, nggak mungkin bisa sukacita. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kita bisa menikmati hidup. Santi Dewi juga bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan. Tuh, Santi Dewi itu sudah lihat kehidupan bersama Tuhan. Ya, walaupun babak belur, lihat kehidupan hari-hari ini yang Tuhan kerjakan. Luar biasa. Ya, nggak mungkin semua. Mungkin juga ada Joni, ada siapa. Nggak mungkin loh sampai di akhir tahun hari ini, kalau kita flashback, kalau bukan Tuhan, siapa? Kenapa? Karena memang Tuhan bilang ini, please, waktumu bukan waktuku. Please ya, kalau aku masih mengeraskan, aku tanggung jawab kok. Hutangmu ya aku pelihara. Tokomu sepi ya aku pelihara. Suamimu meninggalkan engkau dan anak-anak, aku pelihara. Aku ini Tuhan Allah yang tanggung jawab. Apalagi buat kepentinganku, masa aku ndak tanggung jawab? Loh, bangsa Israel walaupun bebalnya seperti apa, 40 tahun loh, padang gurun, kaki ndak bengkak, pakaian ndak robek, tiap hari disediain mana, malam hari disediain yang namanya daging, air, semua loh Tuhan sediakan. Tahun depan kita jangan takut. Yang penting jangan bikin Tuhan itu akibatnya 40 hari jadi 40 tahun, karena kita bersungut-sungut. Saya cuman menganggap ya, kenapa sih Tuhan marah sama sungut-sungut 40 hari 40 tahun. Salah satunya Tuhan ingatkan saya, karena hidup mati itu dikuasai lidah. Lah kalau suka menggemakan susah, ya susah. Mati, ya mati saudara. Bangkrut, ya mati. Lah bangsa Israel itu juga waktu dalam perjalanan padang gurun tidak bisa ngucap syukur. Hidup mati ditentukan, dikuasai lidah. Lidahnya ngomel aja sama Musa. Lidahnya tidak ada air, ngomel. Nanti makan ini kurang, ngomel. Padahal Tuhan itu sudah tahu dari lama. Tuhan bilang gini, nak, please, aku bertanggung jawab. Kakimu ndak bengkak, pakaianmu ndak sobek. Mana ada, daging ada, air tersedia, tiang awan ada, tiang api ada. Saudara masuk tahun depan, yuk saudara nikmati aja. Karena Tuhan izinkan keras itu, karena Tuhan punya kepentingan. Supaya seluruh dunia tahu bahwa akulah Tuhan Allah yang ada di tengah-tengahmu, tidak ada yang lain. Itu di Keluaran 30 kalau nggak salah. Hari ini pastikan saudara dan saya, hari ini jalan sama Tuhan. Karena tahun depan, nanti kalau Tuhan memperlihatkan kekuatan, kemuliaan, dan kemasyurannya, saudara percaya, apa yang Tuhan
kerjakan di tengah bangkrutmu, cukup lebih dari cukup. Di tengah hancurnya hidupmu, pasti pemulihannya indah. Jangan takut. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kurang kekuatannya, Tuhan tidak pernah kurang karya idenya. Dia adalah sumber atas hidupmu yang berjalan di tengah-tengah kita. Dengan tiang awan, tiang api, manah, daging, saudara dipelihara lebih dari cukup. Saudara tidak usah takut. Jangan sampai ngomel. Yang penting hidup mati dikuasai lidah. Makanya jangan pernah bersungut-sungut. Lebih baik doa, terima kasih Tuhan. Aku cuma minta belas kasihan, kemurahan-Mu, mujizat-Mu buat rumah tanggaku, buat keuanganku. Kita butuh mujizat, tidak apa-apa minta mujizat. Karena memang kita tidak bisa membuat mujizat. Yang membuat mujizat itu sang pembuat mujizat sejati, ya Tuhan Yesus, saudara. Hari ini kita perlu laut terbelah, ya sudah, katakan laut terbelah. Ya, saudara percaya hal simpel aja. Kalau saya lagi bingung cari parkiran, saya bilang laut terbelah, sebentar lagi depan saya, saudara. Makanya hari ini doanya, minta Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Aku punya hutang, tapi aku percaya Tuhan pasti menunjukkan kekuatan, kemuliaan-Mu, kemasyuran-Mu. Di tengah aku punya hutang, aku pasti melihat mujizat. Aku minta kemurahan, belas kasihan. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penuh panjang sabar. Saudara yang lagi jatuh dalam dosa, minta belas kasihan, kesabaran Tuhan hari ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Semua masalah apa yang gak bisa Tuhan selesaikan, semuanya selesai, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau Tuhan itu terlihat, ya, sengaja menunda waktunya. Tadi yang pertama, Tuhan mengeraskan. Sengaja menunda waktunya, peristiwa apa? Peristiwa ketika Lazarus mati. Mungkin waktu Lazarus sakit keras, Maria dan Marta sudah berteriak, "Guru, guru, ya, anak yang kau kasihi sakit keras." Ya, saudara percaya Maria dan Marta itu orang yang dikasihi Tuhan, bukan orang berdosa yang jengkelin. Tapi Tuhan sengaja menunda Lazarus yang sudah urgent, ya, itu sudah ambang batas kekuatan, sakit keras. Tuhan harusnya aku ini kalau ditolong enggak sampai seperti ini loh Tuhan. Aku tuh sudah minta tolong waktu aku sudah dalam perjalanan ngap-ngapan. Tuhan enggak tolong, tambah masalahku tambah besar. Sengaja. Saudara jangan takut. Kalau Tuhan sengaja hari ini menunda waktunya, kenapa? Karena kalau kita lihat, saudara baca di Yohanes 40, itu kenapa? Karena Tuhan itu mau menyatakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Tuhan akan membawa iman kita tertuju hanya pada Tuhan, bukan pada fakta. Seringkali kalau Tuhan sengaja menunda, Tuhan lagi menilai iman kita gimana. Iman hari ini yang tertuju kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Iman yang tertuju kepada Tuhan, bukan kepada fakta yang buruk. Kalau kita lihat Lazarus mati sudah busuk, kita pasti stres. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang besar, walaupun sudah terlambat, walaupun sudah tidak ada dasar untuk berharap. Abraham itu tidak ada dasar untuk berharap. Sudah tertutup, sangat lemah, ya, tidak ada bukti-bukti baik apapun, tapi Abraham tetap berharap. Maria dan Marta juga tetap berharap, walaupun sudah busuk sekalipun, Tuhan tetap sanggup membangkitkan orang yang sudah busuk, saudara. Jadi kalau memang sengaja menunda waktunya, jangan takut. Hari ini Tuhan mau menyatakan iman, lagi melatih iman yang tertuju pada kemuliaan yang lebih besar. Iman yang tertuju kepada Tuhan sepenuhnya, bukan fakta buruk. Iman yang hari ini untuk membawa banyak orang percaya. Itu sebabnya jangan takut. Apa yang Tuhan tunda, tujuannya kalau saudara baca, untuk melihat kemuliaan yang lebih besar, untuk membawa kuasa Tuhan yang lebih besar, ya, untuk membawa orang lebih banyak percaya kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Bukan hanya ketika segala sesuatu ditunda waktunya, nanti ujung-ujungnya kesaksianmu itu akan memberkati banyak orang percaya. Melihat banyak orang pasti gini,
Nah itu, orang sampai kagum, bukan kagum dengan kehebatan saudara, tapi kagum dengan kehebatan Tuhan. Tangkap ya, saudara yang lagi ditunda waktunya, please, Tuhan bilang gini, jangan takut, tenang, walaupun kelihatannya hancurnya sudah diambang batas, seperti Abraham, seperti siapa lagi, Lazarus, saudara jangan takut, aku masih sanggup. Paulus berkata, di saat kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Hari ini kalau ada penundaan waktu, itu karena supaya kita melihat kemuliaan yang lebih besar, melihat kuasa Tuhan yang sempurna, dan membawa banyak orang lebih banyak percaya, kagum dengan kuasanya Tuhan. Saudara percaya, saudara punya iman, jangan tertuju kepada fakta yang buruk. Mau terlambat, mau orang bilang mana mungkin, sulit, susah, saudara jangan tertuju kepada itu, tapi tertujulah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan orang sulit, susah, ndak mungkin, mulai tertuju kepada apa yang dikatakan Tuhan. Bagiku tidak ada perkara mustahil. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kuasaku menjadi sempurna. Jika engkau percaya, engkau akan melihat semakin banyak orang akan percaya dengan kehebatanku. Hari ini jangan takut. Yang lagi mengalami penundaan, tetap sukacita. Jangan galau, karena waktu ditunda, Tuhan itu cuman berkata, please ya nak, sabar ya nak, penundaanku itu the best. Justru percepatan waktu itu ndak bawa apa-apapun dampaknya dalam hidupmu. Engkau ndak akan lihat kemuliaanku, engkau ndak lihat kuasaku, engkau ndak akan lihat banyak orang yang percaya. Bukankah aku butuh alat peraga di dunia ini? Salah satunya kalau engkau jadi pilihanku untuk memainkan peran utama. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Sudah lama kok, aku sudah punya dari awal master plan apa yang akan aku lakukan. Nanti bangkitnya kaget-kaget. Bangkit cara Tuhan memulihkan buat engkau kaget-kaget. Nanti cara Tuhan juga mengalahkan Firaun, kita juga kaget-kaget. Kita menyeberang laut, lautnya kering, Firaunnya tenggelam. Saudara percaya Tuhan itu punya banyak cara yang saudara ndak usah mikir caranya Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita ini lemot terbatas. Kayak saya waktu itu, kenapa saya bisa hun-hun, bisa depresi? Karena saya pakai akal saya. Waktu saya paksakan mikir dengan kekuatan saya, akal saya depresi saudara. Untung saya cepet bangkit, kalau enggak gimana? Sampai pengerja bilang gini, Bu Eli, enggak bisa loh Bu Gembala. Hari ini saya tanya A, jawaban B, error. Saya tanya C, jawabannya D. Enggak fokus, kosong pandangannya. Kenapa waktu itu saya bisa ngalami keadaan depresi? Galau berat, karena saya paksa memikir pakai akal pikiran saya. Saya berusaha memikul beban saya dengan kekuatan saya. Senyatanya Tuhan bilang gini, nak, aku tahu kau lagi letih lesu beban berat, please datang sama aku. Aku akan beri engkau kelegaan. Bener, 10 menit saya masuk dalam ruang yang kecil hanya berdua sama Tuhan. Nggak butuh waktu yang lama. 10 menit, 5 menit saya cuma nangis, nyanyi haleluya. Bener saudara, extra jos. Ini lemot jadi ininya luar biasa. Sampai saya disalami. Khotbah luar biasa, khotbah menguatkan, khotbah diurapi Tuhan. Padahal nggak tahu dia. Padahal 10 menit mundur ke belakang, ini error, ini hun-hun, ini kosong, mata kosong, ini kosong, nangis penuh ketakutan. Kenapa? Karena saya paksakan dengan pikiran kekuatan saya. Hari ini yuk kita masuk tahun 2026. Jangan paksakan dengan kekuatanmu. Jangan paksakan dengan pikiranmu yang sudah tidak masuk akal. Tidak masuk akal Bu Eli, tidak bisa pikir, tidak usah pikir. Relax. Kayak khotbah saya kemarin. Relax.
masuk tahun 2026, gaya hidup kita harus berubah. Bukan gaya hidup tegang. Khotbah saya kemarin. Kalau tegang nanti ini tegang putus. Ya, kekuatanmu tegang nanti juga lemah. Ya, jantung tegang putus jantungnya, saudara. Makanya banyak orang kena heart attack, saudara. Ya, apa aja kalau dibuat tegang? Coba, ayo. Asam lambung tegang, ya ndak baik. Ginjal tegang, ya ndak baik. Semua lo yang tegang itu ndak baik, saudara. Bikin kesehatanmu nanti akan lemah, masalah ndak selesai-selesai. Karena orang tegang itu mulutnya juga apa? Mulutnya juga pasti lancang, ngomong yang ndak-ndak. Saudara baca di Amsal 12 ayat 18, nanti dibaca. Mulut yang lancang itu seperti tikaman tegang, pedang. Tapi mulut yang bijak itu menyembuhkan. Jadi hari itu Tuhan kasih saya firman pagi-pagi itu, saya bilang, oh iya ya, ternyata mulut yang bijak itu waktu kita berdoa itu loh, saudara. Waktu engkau stres, bersungut-sungut, mulutmu ini lancang nanti. Ngomong, hidup kok susah ya, hidup kok susah, omset kok turun, hidup kok bisa bangkrut, hidup kok kalau Tuhan baik, kenapa ndak baik, di mana Tuhan? Orang pasti mulutnya lancang. Lah, lancang itu firman Tuhan berkata, seperti pedang. Tapi kalau mulut bijak itu akan menyembuhkan. Saudara sakit sembuh lewat mulut. Saudara bangkrut pulih lewat mulut. Jaga mulut, hidup mati dikuasai lidah. Makanya hari ini yuk kita semua harus rileks. Yang penting saudara ngalami dikeraskan. Ya sudah Tuhan, siap. Tuhan kan sudah tahu ya dari dulu apa yang harus Tuhan kerjakan. Loh, ayatnya itu jelas loh. Aku kalau saudara baca lagi nanti ulangan keluaran 9 sampai 12, keluaran berapa ya tadi? Keluaran 9 ayat 12 itu tadi. Benar saudara. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku? Nanti berikutnya saudara pakai ayat ini. Tuhan, walaupun aku belum lihat pertolonganmu, engkau tunda, engkau keraskan. Aku percaya kok. Sudah lama. Tuhan sudah punya solusi yang terbaik buat aku. Aku pasti mampu bayar hutang dan aku bisa hidup lebih. Aku sama anakku ya Tuhan, seperti janda yang kau tolong. Aku juga tolongan Tuhan. Nah, itu kata-kata yang bijak saudara. Daripada sungut-sungut, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa hidupku susah? Kenapa hidupku penuh masalah? Kenapa hidupku penuh air mata? Nanti kalau saudara ngomongnya lancang, itu pedang loh saudara. Hidup susah ya susah-susah, hidup sulit ya sulit-sulit, hidup banyak masalah, banyak air mata. Nanti itu akan puter-puter padang gurun. 40 hari harusnya selesai jadi 40 tahun. Saya itu baru dapat jawaban clue-nya itu beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba saya mikir, kok bisa ya bangsa Israel itu 40 hari 40 tahun. Kenapa Tuhan benci bersungut-sungut? Kenapa Tuhan? Tuhan kasih jawaban, ya karena firman, hidup mati dikuasai lidah. Lah kalau selama padang gurun aku proses hidupnya, yang senyatanya aku itu memang sengaja mengeraskan. Mereka ngomong lancang terus. Kira-kira hidup mati dikuasai siapa? Ya lidahnya. 40 hari jadi 40 tahun gara-gara ini loh. Apa orang Chinese kalau bilang cuepa. Gara-gara makanya ya, kalau ngomel mulut ditapuk, sadar ini loh yang menentukan hidupmu. Orang kalau bilang ini cuepamu ya, cuepamu. Nah ini ya, mulutmu hati-hati, lidahmu hati-hati. Mulai sekarang yuk berkatalah, Tuhan, engkau sudah tahu lama ya Tuhan, dari awal diproses. Aku sudah tahu kok endingnya kemana. Berhasil beruntung, naik jadi kepala, omset naik, berhasil, semua pada perjalanan beruntung. Yuk kita lihat ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu sengaja. Saudara percaya hidup ini dalam perjalanan. Makanya di kitab Yosua 1 ayat 8 yang berkata, ya kita semua kalau kita bisa bertindak hati-hati, maka perjalanan hidupmu akan dibawa berhasil. Kita ini dalam perjalanan. Saudara, bukan berarti kalau saudara bangkrut, suamimu makin parah, istrimu makin parah, keuanganmu makin parah, masalahmu makin parah. Saudara, bukan berarti menutup keberhasilan, keberuntungan. Bukan. Yosua berkata,
perjalanan hidupmu, perjalanan on the way, selama masih ada nafas, ini masih perjalanan menuju segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi orang benar itu sudah tahu endingnya, makanya jangan takut. Nah, yang terakhir ya, saudara percaya kalau sengaja, please ditunda, sengaja dikeraskan, sengaja ditunda, jangan takut ya. Yang namanya sengaja dikeraskan, penundaan waktunya Tuhan, itu untuk kita lihat kemuliaan yang besar, melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Semakin banyak orang percaya lewat proses hidup kita. Bayangin, satu jiwa aja seluruh malaikat bersorak-sorai. Berapa besar upahmu kalau banyak orang percaya gara-gara lewat proses hidup kita. Saya itu bersyukur ya, 15 tahun saya banyak melihat di akhir tahun ada banyak orang WA, Bu saya mau kesaksian, saya lewat khotbahnya Ibu Eli, lewat kesaksian Ibu Eli, Bu saya sekarang ngalami pemulihan yang benar-benar enaknya luar biasa, benar seperti Bu Eli bilang, penderitaan itu tidak sebanding dengan nikmatnya, bahagianya saya hari ini. Saya bilang, Bu kesaksian ya tahun depan. Oke Bu, oke. Saya hari ini nikmati berkatnya Tuhan Bu. Benar-benar kalau saya menyerah betapa bodohnya saya. Waktu itu saya sudah mau menyerah. Untung saya diketemukan khotbah Ibu. Sehingga saya bertahan dan pertahanan saya. Dia bilang gitu. Makanya hari ini saudara dan saya, yuk jangan pernah takut, tidak boleh galau. Kita sudah tahu endingnya, sudah lama. Tuhan itu balik telapak tangan gini nih sudah lama. Dia tahu, dia pasti balik kok telapak tangan. Tidak mungkin tangannya gini terus. Kalau tangannya lagi nutup gini terus, belum ke atas, itu berarti Tuhan bilang gini, please ya sabar. Aku mengeraskan Firaun, ada tujuannya. Ya, supaya lihat kekuatan, kemuliaan, kemasyuranku. Aku sengaja masih nutup gini, menunda, belum gini. Itu supaya engkau nanti juga lihat kuasaku yang sempurna, kemuliaanku juga yang jauh lebih besar. Supaya banyak orang belajar percaya. Itu pengalamannya Lazarus. Yang terakhir, anggur. Tuhan terlihat terlambat. Nah ini ndak enak. Anggur kehabisan, kelihatannya kita pada posisi sudah habis akal, habis-habisan, habis kesabaran. Bu Eli, kalau bukan karena firman, saya sudah tidak mau Bu, bertahan Bu, sudah Ibu tidak boleh ngotori hati. Kita bertahan karena Tuhan. Walaupun kelihatan sudah kehabisan anggur, mungkin Tuhan belum tolong saudara. Saudara mungkin sudah habis akal, habis sabar, habis-habisan. Kelihatannya Tuhan juga tidak buat yang namanya dibalik anggur. Tapi percayalah, semuanya dalam perjalanan. Saudara nikmati aja di tengah kehabisan. Tuhan sudah lama, sudah tahu apa yang akan dia balik. Kenapa? Peristiwa kehabisan anggur, Tuhan berkata kepada ibunya, Ibu, belum waktuku. Sabar ya, anak-anakku, belum waktuku. Itu Tuhan berbicara sama ibunya. Sekarang Tuhan bicara sama saudara dan saya, anak-anaknya. Hai anakku, sabar, belum waktuku. Tapi nanti sudah waktuku, engkau tidak akan kecewa. Aku tanggung jawab. Anggur yang dari air tawar, pembasuh kaki. Apa yang aku rubah? Kelihatannya rumah tanggamu makin tawar, hubungan suami istri makin tawar, tidak ada rasa cinta. Terutama suami berkata, aku tidak cinta, aku sudah pahit, aku muak lihat mukamu. Mungkin istri juga ngomong sama suaminya, aku cinta sama yang sana, aku cinta sama yang sana, aku tidak cinta sama kamu. Jangan paksa cintaku, cintaku tidak bisa lagi bersama dengan kamu. Stres, depresi, aku sudah muak lihat kamu, nek. Aku sama yang sana berbunga-bunga. Jangan depresi, jangan dengar apa kata orang yang lagi dalam proses juga. Ya, orang kalau sudah seperti itu, saya ngomong, orang kalau sudah error, ininya dibutakan iblis. Ngomongannya pasti menyakitkan hati. Lebih baik dengar apa kata Tuhan. Tuhan hari ini berkata, Nak, kalau sampai kehabisan, saudara tidak akan pernah hancur.
habis itu untuk menikmati apa? Anggur yang terbaik, termanis, termahal. Itu anggur yang Tuhan berikan akhirnya apa? Di pesta memalukan? Enggak. Kelihatannya memalukan. Orang bilang kapok, syukur, bertahan bersama Tuhan, tetap bangkrut, tetap susah hidupmu, tetap disakiti. Lihat aku sekarang menikah lagi, dapat suami baru, pacar baru, berbunga-bunga. Ini cuman sesaat. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, firman Tuhan berkata, pasti selamat, pasti beroleh hidup. Dan saudara dan saya tenang. Apa yang Tuhan buktikan di pesta perkawinan di Kana? Kelihatannya memalukan ya, tapi tidak memalukan. Anggurnya sampai pemimpin pesta menciduk, mencicipi. Wih, terbaik, termanis, termahal. Tidak pernah loh ngicipi anggur seperti ini. Saudara percaya nanti pemulihannya Tuhan itu jauh lebih baik, terbaik, jauh lebih indah, termanis, dan termahal. Terbaik, termanis, terindah, termahal, sudah komplit, sudah nanti. Semuanya pasti akan Tuhan sediakan. Makanya kita jangan galau. Tahun depan sudah ada tipnya, sudah tahu kata kuncinya. Kenapa kita tidak boleh galau? Karena kita sudah tahu endingnya. Happy ending. Happy ending berarti yang jalani harus happy ya, harus happy ye. Nggak bisa happy ending yang jalani sengsaraku. Kok sengsara? Nanti hati-hati loh ya. 40 hari jadi 40 tahun. Hanya karena ngomong sengsara. Yuk mulai tahun depan ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah tahu lama kok ya solusi dari masalahku. Aku tetap percaya. Aku cuma minta belas kasihan. Aku minta kemurahan-Mu. Aku minta kekuatan-Mu. Aku minta mujizat-Mu. Tidak apa-apa. Minta. Karena kalau kita belum waktunya Tuhan, kita minta kekuatan itu boleh, saudara. Saya tiap hari minta kekuatan. Karena kita tidak bisa paksa waktunya Tuhan. Kita tidak bisa paksa tangannya Tuhan segera balik. Tidak bisa. Semua yang dikeraskan, sengaja ditunda, sampai yang terakhir level yang paling berat, itu habis-habisan, kehabisan. Saudara percaya, kalau Tuhan masih nutup tangannya, dia belum buka, saudara perlu sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tapi yang pasti, tidak akan dipermalukan. Pasti selamat, pasti memperoleh hidup. Pasti lihat happy ending. Karena sudah lama setiap tulisan yang Tuhan tulis dalam master plan-nya, Tuhan sudah punya solusi. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati, senyatanya Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara, jangan takut, buang galau. Tinggal 1 hari lagi saudara meninggalkan 2025. Beban hidup dibuang. Hari ini yang namanya penderitaan sudah selamat tinggal penderitaan. Selamat tinggal galau. Selamat datang masa sukacita. Tangkep ya, saudara harus meninggalkan semuanya. Apapun memori di tahun 2025. Mungkin saudara punya memori yang sangat menyakitkan. Saudara punya memori yang sangat menakutkan. Sangat merugikan saudara. Rugimu besar. It's okay. Selama kita tidak bisa berkata selamat tinggal dengan beban hidup, letih lesumu, saudara tidak akan lihat kelegaannya Tuhan di tahun depan. Karena malam ini Tuhan berkata, marilah kepadaku, engkau yang lagi letih lesu, beban berat. Datang kepadaku, aku gantikan engkau. Tahun depan ada banyak kelegaan, ada banyak kemuliaan, kekuatanku, ada banyak kuasaku yang aku akan nyatakan dalam hidupmu. Yang penting, saudara, jaga mulut. Jangan bersungut-sungut. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut, tapi mulai ya belajar untuk berkata, selamat tinggal, beban berat, letih lesu. Selamat datang, sukacita, kemenangan bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah lama, sudah punya solusi yang terbaik, termanis, termahal. Ya, hari ini terindah,
buat saudara dan saya. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya mengeraskan hati akan Tuhan buat untuk melembutkan hati pasanganmu. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Doa ya, minta doa, minta belas kasihan saudara yang lagi ngalami rugi sangat besar, sangat menyakitkan. Memori tahun ini ruginya besar. Yuk malam ini kita doa sama-sama. Saya percaya bonus akhir tahun akan Tuhan curahkan. Sebelum meninggalkan ada bonus yang Tuhan berikan. Saya bersyukur berapa hari ini Tuhan berikan saya clue, jawaban-jawaban yang selama ini jadi pertanyaan dalam hidup saya. Tuhan kasih saya clue, itu bonus. Kenapa? Karena ini akan menguatkan banyak orang untuk masuk tahun kesusahan besar, akan semakin besar saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi cukup, tidak usah takut. Tuhan bilang gini, engkau tidak tahu apa yang terjadi sejam ke depan. Tapi aku sudah tahu lama. Kalau sampai dunia ini hancur, aku sudah tahu lama. Untuk menyelamatkan anak-anakku masuk resesi besar, kesusahan besar. Engkau harus siap karena aku sudah lama tahu cara untuk menolong setiap orang-orang yang datang kepadaku. Percayalah, resesi akan jadi resepsi bersama Tuhan. Kita tidak resesi lagi, tapi kita resepsi. Saudara jangan takut, resepsi tiap hari sama Tuhan. Gimana caranya resepsi? Sukacita, happy ya, happy ye, happy. Saudara percaya kalau hidupmu happy ending, saudara tidak bisa jalani hidup happy. Siapa yang salah? Saudara, saya salah dulu, error, saya nggak mau error saudara, stres saudara, sampai pikiran nggak bisa ngomong apa-apa, nol, semuanya nol saudara. Tapi saya percaya hari ini orang yang tahu hidupnya bakal happy ending harus bisa happy ya, happy ye, ngucap syukur tiap hari. Nggak usah bingung dengan apapun. Tuhan sudah lama, sudah tahu. Kita nggak tahu, kaget-kaget. Kok dunia makin seperti ini? Kira-kira Tuhan sudah tahu nggak? Sudah lama. Tahun berapa nanti dunia ini bakal kacau? Bakal akan masuk masa microchip 666 ditanam. Hidup makin susah. Tuhan sudah tahu enggak? Tahun berapa? Kita enggak tahu loh saudara. Tahun depan ini bakal terjadi apa. Lihat tahun 2025 aja, ngeri ya. Saya baca juga orang yang kehilangan anak 3 sama suaminya tenggelam dalam kapal tenggelam. Loh, itu coba saudara pikir. Niatnya pergi happy ya. Wisata, refreshing, holiday. Pikir enggak? Mau ngalami badai bencana, kehilangan 3 anak suami. Nggak mikir. Saya bisa bayangin orang ini. Pergi packingnya dengan senang, saudara. Packing baju. Kita mau pergi ya, tamasya, naik kapal. Happy, makan enak ya. Saya percaya, waktu dia pulang, itu buka baju yang di packing, dikeluarin. Orangnya nggak ada semua, saudara. Saudara, kita tidak pernah tahu loh apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tapi pastikan saudara tidak perlu takut. Kita happy ya masuk tahun depan. Anti galau, anti depresi. Happy ya, happy ye. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu lama. Dia berkata, jangan takut, jangan khawatir. Perjalanan hidupmu pasti berhasil, beruntung bersama dengan aku. Naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun 2026. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya, kami masuk tahun 2026. Kami tidak mau lagi bawa beban yang berat.
Kami sudah serah terimakan beban berat kami malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berikan semua letih lesu kami, galau depresi kami Tuhan. Kami nggak mau Tuhan. Kami percaya kalau hamba-Mu dulu dalam 5 menit Engkau berikan kelegaan yang luar biasa, urapan yang luar biasa. Malam ini Tuhan, hamba-Mu mendoakan orang-orang yang lagi bergabung malam ini Tuhan. Engkau melihat kerugian mereka, Engkau melihat kesakitan mereka, Engkau melihat masalah mereka, beban berat mereka. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat ke atas malam ini, Tuhan mengambil alih, Tuhan mengambil alih saat ini juga. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan belas kasihan, anugerah atas masalah mereka, pergumulan mereka Tuhan yang sakit. Tuhan minta belas kasihan-Mu. Kalau dokter angkat tangan, Engkau dokter yang turun tangan sehingga semua sakit penyakit apapun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Yang sakit sembuh, sembuh karena kuasa pilur Yesus sudah bekerja di dalam tubuh anak-anak-Mu Tuhan. Sembuh Tuhan, sembuh. Saudara bisa mendoakan orang-orang yang saudara pingin doakan saat ini juga biar sembuh, minta belas kasihan. Saudara kalau punya saudara yang lagi sakit kanker, yang lagi berjuang dengan kankernya, saudara bisa sebut nama orang ini, minta belas kasihan, anugerah, kuasa pilur Yesus sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini baik yang sakit hati sembuh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasihan, anugerah buat yang mengalami kerugian besar, buat yang mengalami lagi masa-masa kekurangan saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan, hari ini minyak-Mu turun di dalam bejana-bejana yang kosong, lumbung-lumbung yang lagi butuh bejana minyak-Mu Tuhan. Curahkan dalam nama Tuhan Yesus belas kasihan, kemurahan Tuhan. Curahkan Tuhan saat ini Tuhan, minyak-minyak berkat-berkat surga-Mu Tuhan turun ke atas lumbung-lumbung orang benar Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, pasangan kami yang belum dipulihkan, rumah tangga yang belum pulih, baik hubungan dengan anak, dengan mertua, dengan siapapun, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan anggur yang manis saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, anggur yang terbaik, termanis, termahal Tuhan, terindah dalam rumah tangga orang benar. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, minta belas kasihan, kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang belum dapat pekerjaan yang baru, minta anugerah tahun depan akan dapat pekerjaan, lowongan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah dinyatakan. Kami nggak mau bersungut-sungut lagi Tuhan, kami nggak mau lagi, kami mau percaya saja kepada Tuhan. Kami nggak mau lagi takut menghadapi semua ini. Kami nggak takut, kami belajar percaya, kami belajar untuk bersyukur. Kami nggak mau lagi menghadapi masa-masa. Kami mau masuk tahun depan ketika kami nggak takut, kami nggak lagi khawatir dalam hidup kami. Kami mau masuk dengan semangat Tuhan, dengan happy karena hidup kami tahu pasti bahwa kami pasti happy ending. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu besok kalau sempat, kita doa tutup tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.